Terkait persidangan Jessica Kumala Wongso, Wakil Presiden Yusuf Kala meyakini bahwa ada kemungkinan besar jika terdakwa Jessica tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Hal tersebut karena tidak seorang pun yang melihat ada yang memasukkan racun ke kopi yang disajikan untuk Mirna. Dan berikut pernyataan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tergantung dari keputusannya. Saya kira kalau dari segi bukti tidak ada orang yang melihat satu orang memegang racun, memasukkan racun diminum oleh, ya, tapi itu dihukum. Kalau mengikuti pemeriksaan Jessica, bisa saja siapa tahu dia bebas. Maka kasus itu tidak ada. Kalau tidak ada dia, siapa yang lihat? Mirna Arif Sumarko dan barista Cafe Olivier Rangga meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Amir Papalia datang ke LPSK untuk meminta perlindungan sehubungan dengan informasi yang dimilikinya dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Amir mengaku melihat orang yang mirip Rangga dan Arif bertemu sehari sebelum kematian Mirna. Ia juga mengaku telah melaporkan hal itu ke polisi namun tidak mendapat respon positif. Amir mengaku mempunyai keterangan terkait peristiwa meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Selesai Januari, oke? Dan masalah selesai, oke? Kan sudah lapor di Januari, tolong Rangga itu dicoba dikembangkan. Itu aja malah dia SMS saya, tidak berbobot, tidak kompeten. Ya udah. Bang, terkait pertemuan antara Arif dengan Rangga, Abang melihatnya di mana, Bang? Di depan Serina itu aja. Tapi bukan Arif atau Rangga, itu hanya mirip. Selesai. Mirip Arif, mirip Rangga. Mirip. Kalau soal Arif, berdua itu, Pak. Ya saya tidak tahu. Yang jelas ada satu berdiri, satu sebelah sini mobil, sini mobilnya situ. Suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko dan pegawai Cafe Olivier Rangga, Kamis sore mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, mereka berencana akan melaporkan penyebar fitnah terkait pemberian uang senilai 140 juta rupiah. Tanpa didampingi kuasa hukum, suami Wayan Mirna Salihin, Arif Sumarko mendatangi ruang penyidik Jatanras Polda Metro Jaya. Ia datang bersama salah satu pegawai Cafe Olivier bernama Rangga. Keduanya akan melaporkan seseorang yang mengaku wartawan bernama Amir Papalia. Amir diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terkait adanya isu pemberian uang sebesar 140 juta rupiah yang diberikan Arif kepada Rangga. Menurut Arif, saat ini dirinya sedang mempersiapkan bukti-bukti untuk menjerat Amir karena telah menyebarkan berita bohong. Ia mengaku kecewa karena ucapan tersebut dilakukan berulang-ulang dalam persidangan. Padahal sudah jelas saat itu dirinya sedang berada di kantor dan tidak ada pemberian uang. Kita lagi mengumpulkan bukti-bukti dulu ya terlebih dahulu karena ini kan fitnah ini tidak cuma sekali gitu kan, berulang kali diutarakan di persidangan. Jadi kita kan kesel juga dengarnya, ya kayak sekali-sekali ya udahlah gitu kita lewatin ini, tapi kan berkali-kali gitu kan nggak masuk akal. Sementara itu dalam pengakuannya, Rangga yang saat itu berada di Cafe Olivier melihat Amir sedang bertanya ke manajer untuk mencari terkait adanya pemberian uang senilai 140 juta rupiah dari Arif. Mendengar hal itu, ia pun melakukan mutasi rekening untuk membuktikan tidak adanya uang yang masuk ke buku tabungannya. Kejadian kan Olivier bukan jam 11. Itu Amir itu datang jam 11 kurang. Itu dia nyari-nyari saya, katanya dia pernah ngeliat saya sama Arif, saya pakai baju kotak-kotak, dikasih transfer 140 juta. Itu ngomong sama JRO. Dari JRO pun saya disuruh ke office untuk ngumpet dulu. 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang, saya mau kasih rekening sama Pak Teddy, nggak ada buktinya. Itu pun saya lewatin dia mondar-mandir, dia pun nggak tahu saya. Rencananya pelaporan resmi akan dilakukan usai proses persidangan selesai. Kini Arif dan Rangga baru melakukan konsultasi terkait pasal yang akan diterapkan pada pelaku penyebar fitnah. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Keraguan di dalam hati saya, terutama pada saat saya melihat tayangan wawancara tantenya Mirna yang mengaku telah menghamburkan uang untuk persidangan ini.
Dia juga yang mengintimidasi saya di rumah duka pada saat saya dengan tulus ingin mengucapkan belasungkawa. Hanya 3 hari setelah kematian Mirna, dia dengan lantangnya mengatakan kalau ada yang melihat temannya Mirna menaruh sesuatu di kopi dan ada rekaman CCTV-nya sebagai bukti. Faktanya dia berbohong, karena memang saya tidak pernah menaruh apapun di kopi yang diminum Mirna. Hal ini membuat saya tidak berani datang ke acara pemakaman Mirna. Dalam hati saya bertanya-tanya, dihamburkan kemana dan kepada siapa uang tersebut oleh Tante Mirna? Apakah itu untuk mempengaruhi persidangan ini? Yang mulia, dalam hati kecil saya merasa takut karena melihat kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dengan keluarga Mirna yang beberapa kali diperlihatkan di pengadilan. Saya takut kalau keputusan atau semua tindakan yang berhubungan dengan kasus saya terpengaruhi oleh kedekatan hubungan antara jaksa penuntut umum dan keluarga Mirna. Bahkan ada beberapa indikasi adanya sisipan bukti-bukti baru pada saat persidangan berlangsung yang diserahkan Dermawan Salihin kepada jaksa. Baik, dengan tuduhan Jessica atau mungkin duplik ya, saya tidak bisa katakan tuduhan, tapi duplik yang dibacakan oleh Jessica barusan juga mempertanyakan pernyataan-pernyataan dari keluarga Mirna Salihin. Pak Edi Darmawan Pak Darmawan Salihin sudah terhubung dengan kami. Selamat malam Pak Darmawan. Malam, selamat malam Pak Palmer. Ya, Pak Darmawan, selamat malam. Jangan keras-keras. Ya, Bang. Pak Darmawan. Jangan keras-keras. Pak Darmawan, saya tadi menggantung dulu ke Rangga karena ini penting. Ada seorang yang bernama Amir tadi ya. Anda bisa jelaskan ketika Amir datang ke Olivier sebulan ya, 1 bulan ya? 1 bulan pas. 1 bulan pasca kejadian. Anda dicari oleh orang yang bernama Amir. Iya. Amir mengatakan melihat Anda. Lalu apa yang terjadi? Lalu si Jero-nya Bumia itu dia nyamperin saya. Jero ini siapa ya? Bumia. Oke. Dek, ke loker dulu, ada yang nyariin lu. Oke. Saya ke loker. Nggak lama 5 menit kemudian Bu Devi sama Pak Teddy datang. Saya mutasi rekening sama Pak Teddy. Nah, sedangkan Bu Devi itu ngobrol sama Amira ini buat nahan-nahan. Pas selesai mutasi nggak ada, totonya nggak ada transferan. Difitnah. Maksudnya tabungan Anda aman dari 140 juta itu ya? Itu saya juga sempat mondar-mandir lewatin dia. Katanya dia kan pernah lihat saya sama Arif. Tapi saya mondar-mandir aja, dia nggak tahu saya yang mana. Anda kenal Amir ini siapa, identitasnya? Tidak tahu. Apa yang Anda ketahui? Saya sih tahunya cuma yang waktu itu dia ngaku-ngaku orang Mabes. Dia bawa pakai lencana. Mengakunya orang Mabes Polri? Iya. Mabes Polri, Mabes Abri. Mabes Polri. Soalnya dia bawa lencana juga. Bawa lencana. Lalu pas memperkenalkan diri, saya Amir siapa kepada Rangga? Kalau saya nggak langsung ngomong sama Amir, itu Bu Devi langsung ngomong sama Amir. Dia ngobrol langsung. Oke, jadi Anda sama sekali nggak bisa? Nggak ngobrol. Jadi kata Bu Devi, Anda dituduh? Iya. Ada bukti yang diberikan oleh Amir kepada Ibu Devi tidak? Kalau itu kurang tahu saya. Anda nggak mau tanya, Anda nggak penasaran. Buktinya apa Bu Devi? Kayaknya sih dia nggak ada bukti, cuma udah pernah ngeliat saya sama Arif. Punya buktinya itu doang. Tapi nggak ada kayak foto, nggak ada apa-apa. Oke, setelah itu ada masalah lagi nggak? Nggak ada kedatangan Amir? Cuma itu doang yang fitnah saya. Muncul lagi hari ini Rangga, dan katanya ada foto yang bisa memperkuat Anda berdua ini berkolaborasi. Nggak apa-apa, coba saya mau lihat fotonya kalau ada. Oke, Arif bagaimana? Iya, saya mau lihat fotonya kalau ada. Buktikan, kasih lihat ke semua media. Oke, katakan ada fotonya. Anda mau bilang itu rekayasa kalau ada yakin itu bukan Anda? Kan saya ada saksi yang bisa membantu saya. Kan saya seharian sama saudara saya. Oke. Anda mungkin bisa minta kita tidak bisa menghubungi Amir karena Amir ini kan belum dikeluarkan ya identitasnya. Tapi paling tidak mungkin Anda bisa katakan ke Amir minta foto terus berkali silakan. Jika Pak Amir punya fotonya silakan kasih ke semua media. Kita semua ingin lihat. Saya Ranggas. Oke. Anda mau melapor sebelum Amir memberikan foto itu atau sesudah? Sesudah dong. Sesudah Amir memberikan foto. Berarti itu kan fitnah. Oh, oke. Karena kan saya punya alibi gitu. Dia juga punya alibi. Berarti itu kan fitnah. Baik. Oke. Ini adalah penjelasan berikutnya. Bang Pame mau sedikit sebelum saya ke Pak Darmawan sedikit. Iya, saya kira setiap orang punya hak ya. Tapi memang ada baiknya strategis ya, supaya jangan terpengaruh ini hakim. Ini mau vonis loh. Ini mau vonis. Ya, ini mau vonis. Saya juga dalam memberi keterangan selalu saya menjaga-jaga jangan terbawa arus bawa hakim karena omongan ini kan disiarkan. Besok diulang-ulang atau dikopi orang media lain. Jangan termasuk keluarga dari Mirna yang berduka ini
jangan membuat statement-statement yang seolah-olah si A atau si B. Kita harus percaya proses hukum itu akan menemukan jalannya atau tidak menemukan jalannya. Tapi ini kan sudah saling serang, Bang Palmer. Ya, disitulah hakim. Jadi hakim itu walaupun saling menyerang kedua kubu, ya yang biasa saya kira di dalam itu. Artinya hak dari masing-masing kubu juga kan? Semua pihak itulah mengutarakannya. Kalau nanti ada offside, ya tentu ada hukum yang bisa dipakai penegakannya ya. Itu tadi termasuk barangkali salah satu bentuk laporan. Tetapi sekarang ini tinggal berapa minggu lagi lah ini putusannya. Nah, jangan membuat manuver-manuver dulu yang mempengaruhi itu semua. Biarkan, karena pembuktian sudah cukup sudah berjalan lama. Tapi mohon maaf Bang Palmer, kalau ternyata itu adalah yang penting bagaimana? Katakanlah kita di tengah nih, penting katakanlah. untuk pembuktian, tidak ada lagi pembuktian dalam perkara itu. Meskipun misalnya ada foto Rangga sama Arif. Kalau mau dilakukan apapun sekarang ini adalah hanya bagian perang opini, action apapun dilakukan hanya bagian dari mempengaruhi itu. Walaupun ada foto Rangga dan Arif? Ya, katakanlah ada fotonya Rangga dan Arif. Proses perkara itu harus tetap berjalan. Baik, Pak Darmawan. Ya. Ya, soal foto. Begini, begini. Ini gampang sebetulnya, Bang Pak. Halo Pak Darmawan. Ya. Ya, silakan Pak. Jadi ini gini, gampang ini. Bang Palmer ini kan lawyer. Ya, Arif, Rangga, ini kan yang dituduh dari omongan yang sudah 4 bulan yang lalu saya bicara sama Otto. Ya. Bang Otto, ini rekeningnya si Rangga, ini fotonya si Amir namanya nih. Mau gimana? Kita cari, kita tangkap sebentar urusannya setelah ke saya. Kita bawa orang ini. Sudah pernah ya? Sudah pernah 4 bulan lalu. Uruslah kata dia. Ya. Udahlah, itu lupain aja. Loh, lupain? Gak bisa. Karena suatu saat ini. Nah, sekarang pada duplik ya, karena udah kagak ada persoalan. Nggak ada yang mesti dicakar lagi. Dia ngomongin lagi nih, karena dia udah gak ada bahan. Saya bilang sama Bang Palmer, nih kan dia lawyer nih ya. Yang ada aja di depan si Balkis nih ya. Ini sebetulnya persoalan simpel. Panggil tuh Amir, datang, bicara sama saya. Ya, jadi kita anggaplah si Rangga ini sama si Arif ini masih kita nggak tahu lah, gitu ya. Dia kasih saya bukti, fakta, saya kasih dia. Kan saya bilang mobil yang mewah. Nah kalau nggak mau mobil, duit, ya saya kasih, nggak apa-apa. Pak Darmawan, kalau nanti. Saya jadi tahu nih yang bunuh si Mirna ini siapa kan gitu. Jangan ngomong duit Pak Darmawan. Jangan ngomong duit, itu jelek itu. Pak Darmawan. Kesannya jelek. Bukan, tunggu dulu. Ya. Ini kan masalah kayak Mbak nih. Ya. Ya kan dia ujung-ujungnya. Itu mau jalan sendiri. Iya. Bang Palmer dengar dulu dong saya ngomong. Iya. Silakan Pak Darmawan. Nah, Bang Palmer dengar dulu. Waktu itu, dia tuh ditanya orang Polda, dia tuh malah masalahnya urusan duit. Dia mau meres di Olivier. Dia ini siapa? Dia ini siapa, Bang? Tujuannya uang. Pak Darmawan, dia ini siapa? Si Amir. Oke. Nah, terus saya tantang dia kan, awas lu nongol. Saya cariin tuh nggak ketemu-ketemu, sampai di tempat-tempat kampung Ambon, segala macam tuh nggak ketemu. Nah, saya kasih tahu, sekarang ini persoalan ini gampang sebetulnya. Datanglah, saya mohon kehadiran si Amir itu ke saya, ketemu dengan polisi, kalau perlu ke kejaksaan di situ, buktikan semuanya, apa yang dia mau. Oke, kita deal, ya. Dan Arif kita tutup, karena dia yang bunuh anak saya berarti dong, kan gitu. Simpel aja. Oke, Pak Darmawan, satu pertanyaan Pak Darmawan. Jikalau Amir datang membawa foto kepada Anda, apa yang Anda akan lakukan? Loh, foto itu kita cek dulu dong. Kalau memang betul ada Arif di situ, terus tidak ada rekayasa, tukang foto bilang nggak rekayasa, ya deal. Benar berarti Arif dong. Oke, Bang Palmer. Anda tambahkan untuk Pak Darmawan? Saya kira nggak ada harapan yang seperti itu, tapi Pak Darmawan, karena negara kita negara hukum, Bapak tidak mempunyai otoritas untuk memaksa Arif. Tentu Bapak sudah sampaikan Amir maksudnya. Amir. Nah, kalau Amirnya nggak mau, kan tidak bisa dipaksa sama Pak Darmawan. Yang paling bagus. Ya, tunggu Pak. Jadi sudah benar, supaya memang ini mau dibuat jelas, ya tentu haruslah ke proses hukum Pak, percayakan ke proses hukum, masukkanlah itu menjadi proses hukum, biar nanti dibuka, nanti juga kita kawal lah sebagai anak-anak bangsa gitu loh. Bagus itu Pak. Saya potong Bang Palmer. Ya, silakan Pak Darmawan.
Bang Palmer, gak usah ngomong hukum segala macam. Ini simple. Lu datang aja tuh si Amirnya itu di hadapan saya, di depan jaksa atau hakim, atau di depan polisi, menyatakan ini buktinya segala macam. Sudah, langsung proses. Itu gampang. Ngapain butuh proses hukum apaan? Gitu, Bu. Amirnya saja tidak ada. Mana orang? Iya. Bisa saya jelasin secara hukumnya, hukum acaranya. Baik, secara singkat Bang Palmer. Hukum acaranya. Hukum acara saya tahu nanti dulu.